Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas FE mata kuliah Kewirausahaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya ingin mempresentasikan mengenai PKMK dengan judul Lucky Lucky atau bisa disebut dengan Aromatic Resin Art. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Muhammad Abdul Asyik Abdul Huda dengan NIM 2019-310134. Yang kedua adalah Nabila Kairana dengan NIM 2019-310332. Yang ketiga ada Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019-310402. Dan yang terakhir ada Saifana Nabila dengan NIM 2019-310610. Yang pertama mengenai latar belakang. Di era maju seperti ini, kerajinan sangat populer di kalangan masyarakat. Kerajinan ini mempunyai daya tarik tersendiri. Kerajinan merupakan salah satu bagian dari seni yang sudah sejak lama sangat diminati oleh masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang. Ada dua macam kerajinan yang kita kenal, yaitu kerajinan tradisional dan kerajinan modern. Kerajinan tradisional ini terdapat seperti bambu, anyaman rotan, kerajinan batik, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajinan modern ini seperti scrapbook, clay, aksesoris, hiasan dinding, atau sebagainya. Salah satu kerajinan yang sangat menarik dan cukup digemari masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang, adalah resin art. Resin art ini merupakan kerajinan modern. Resin art ini adalah suatu objek yang terdiri dari dua komponen, yaitu resin dan pengeras. Dengan mencampurkan dua komponen ini, terjadilah suatu karya atau objek yang padat dengan permukaan mulus serta berkilau. Salah satu resin art yang kami buat adalah mempunyai kegunaan sebagai souvenir, hiasan dinding, atau bisa dibuat sebagai bingkai foto. Aromatic resin art ini tidak hanya bisa bertahan lama, tetapi juga memiliki keestetikan. Salah satunya kelompok kami yang menggunakan aromatic resin art ini selain memiliki kegunaan, tetapi juga sangat berestetika. Tentunya dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Kedua, mengenai analisis situasi atau bisa disebut dengan SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari produk aromatic resin art ini. Produk kami harganya memiliki harga yang sangat terjangkau, terutama pada kalangan para remaja. Produk resin art ini dapat membantu para pengguna untuk dapat menghias meja, sebagai souvenir, penghias dinding, atau lain sebagainya. Selain itu, produk kami juga bisa untuk di-custom, jadi dari para pelanggan bisa meng-custom sesuai keinginan. Selain itu, produk resin art ini juga bisa bertahan lama, tentunya memiliki nilai keestetikan. Yang kedua, mengenai weakness atau kelemahan dari produk kami. Kelemahan dari produk kami yaitu pada saat melakukan proses pengeringan resin membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu juga pada saat pengeringan harus benar-benar terhindar dari tangan, karena jika kita tidak sengaja untuk menyentuh resin art tersebut, maka akan menimbulkan bekas jari atau bisa menimbulkan bintik-bintik gelembung. Yang ketiga, mengenai opportunity atau peluang dari produk aromatic resin art ini. Produk kami memiliki peluang di era saat ini karena banyak di kalangan masyarakat yang mengisi waktu luangnya untuk menghias rumah atau memberikan kesan yang sangat menarik dan cantik. Sehingga produk resin art ini cocok untuk menjadi salah satu hiasan rumah atau sebagai souvenir. Dan produk kami juga bisa custom foto. Jadi sangat cocok juga untuk kalangan remaja mengabadikan momen tersebut di dalam resin art karena resin art bisa bertahan lama. Kemudian ada threats atau ancaman.
Ancaman dari produk kami yaitu banyaknya pesaing juga mengeluarkan produk resin art yang sama tentunya, sehingga kami harus pandai dan lebih kreatif dalam membuat produk resin art agar lebih menarik pelanggan. Tidak hanya itu, selain memberikan kesan cantik, kami juga memberikan atau menjadikan resin art ini memiliki kegunaan yang tentunya sangat dicari oleh kalangan, yaitu memiliki keestetikan. Yang kedua, mengenai rumusan masalah, luaran yang diharapkan dan manfaat usaha. Mengenai rumusan masalah dari PKNK kami adalah: yang pertama, bagaimana cara membuat produk resin art. Yang kedua, bagaimana strategi penjualan yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana standar operasional prosedur dalam produksi dan penjualannya. Kemudian mengenai luaran yang diharapkan adalah suatu produk yang dapat membantu masyarakat, khususnya kalangan remaja, bisa membuat kesan rumah lebih nyaman dan terlihat cantik, tentunya lebih menarik lagi, terutama bisa bermanfaat dan memiliki kegunaan. Maka dari itu kami memanfaatkan peluang tersebut dan mendapatkan penghasilan yang cukup, kemudian dengan adanya modal yang tidak terlalu besar juga. Kemudian mengenai manfaat usaha dari PKNK ini adalah untuk memberi motivasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan resin art yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, menjadi daya tarik juga mendapat solusi kepada masyarakat bahwa produk resin ini juga bisa dimanfaatkan dan dipergunakan baik karena bisa bertahan lama juga, sehingga kita dapat menambah pendapatan dari penjualan walaupun dengan modal yang sedikit, tentunya memiliki kualitas yang bagus. Keempat, mengenai gambaran umum. Yang pertama ada produk. Aromatic resin art ini adalah sebuah produk yang berbagai macam bentuknya. Salah satu produk dari aromatic resin art yang kami buat dari kelompok kami yaitu ada bentuk diagonal dan bentuk bulat. Bentuk diagonal ini atau bentuk bulat ini memiliki banyak atau berbagai variasi motif. Salah satunya adalah motif bunga. Tidak hanya itu, kelompok kami juga menyediakan resin untuk tempat foto agar foto tersebut memiliki keestetikan. Mengapa kami mengambil atau identik dengan estetik, yaitu diambil dari mana kata estetik, yaitu proses menciptakan suatu karya yang lebih atau diharapkan dapat menimbulkan perasaan positif bagi para pelanggan, tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian mengenai price, untuk penempatan harga dari produk kami yaitu 20.000, maka dapat disimpulkan harga yang ditetapkan sangatlah murah, kualitas yang bagus dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Yang ketiga mengenai place, yaitu tempat untuk memproduksi aromatic resin art ini adalah di tempat salah satu anggota kami atau ketua kami yaitu atau bernama Sandra Eka. Kemudian untuk promosinya adalah karena perkembangan teknologi dan media sosial ini sangat memungkinkan seseorang dalam memasarkan produknya dengan pendekatan yang baru, terutamanya dalam keadaan pandemi seperti ini. Media promosi yang digunakan dalam usaha kami adalah periklanan. Iklan produk online yang kami kembangkan adalah dengan memposting produk kami dengan media sosial. Yang pertama ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee. Yang kelima mengenai people. Strategi people yang kami buat di kelompok kami adalah melakukan briefing pada anggota kelompok kami yang membantu dalam proses pembuatan aromatic resin art ini agar produk tersebut tetap terjaga kualitasnya. Kemudian kelompok kami juga akan selalu memberikan atau memunculkan ide-ide kreatif mengenai motif dan bentuk kegunaannya aromatik tersebut secara lebih luas lagi. Kemudian yang keenam adalah proses dari produk aromatic resin art ini adalah karena pembuatan aromatic resin art ini membutuhkan waktu pengeringan yang cukup lama dan membutuhkan kehati-hatian. Kenapa? Karena jika resin dan pengeras resin atau katalis tersebut tidak memiliki keseimbangan, maka produk resin art tersebut juga akan termasuk dalam gagal
karena tetapi kami juga sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga kami akan memberikan kualitas produk yang baik tentunya dan berhasil juga. Kemudian untuk physical evidence, aromatic resin art ini adalah salah satu produk dengan kemasan luarnya kami memberikan kardus sesuai dengan ukuran resin art, yang pastinya kardus tersebut akan kami hias semenarik mungkin. Kemudian untuk pembagian informasi terkait dari produk kami, yaitu melalui poster, logo, dan media sosial yang sudah kami buat. Setiap pembelian akan kami berikan stiker logo dan pita secantik mungkin, sehingga customer dapat mengetahui bukti fisik dari luar maupun dari dalam produk tersebut. Agar bisnis yang kita gagas ini berhasil, kita menggunakan strategi pasar sebagai berikut. Yang pertama, segmenting, dimana untuk kali ini kami menetapkan kalangan para pemuda dan remaja hingga dewasa. Mengapa demikian? Karena di usia itulah sifat-sifat konsumtif itu mulai muncul. Lalu ada targeting. Sesuai segmentasi pasar yang kami lakukan, maka target pasar kami adalah lingkungan sekolah menengah atas, kampus, dan sekolah sederajat. Lalu ada positioning, di mana kami memberikan kebebasan konsumen untuk memesan resin art secara custom atau sesuai keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu kami juga memberikan berbagai macam model terbaru yang fashionable. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Kairana dengan NIM 2019310332. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari HPP, BEP, dan proyeksi keuntungan. Untuk yang pertama ada HPP. Nah, untuk kalkulasi harga pokok produksi di sini ada biaya pemakaian BB atau bahan baku sebesar 116.000. Biaya TKL di sini kami tidak memasukkan angka dikarenakan kami tidak menggunakan biaya TKL atau biaya tenaga kerja langsung. Dan juga di sini ada biaya overhead sebesar 59.000. Sehingga kami mendapatkan total biaya produksi sebesar 175.000. Untuk persediaan BDP awal maupun BDP akhir kami tidak memasukkan angkanya dikarenakan kami tidak memiliki persediaan BDP awal maupun BDP akhir. Dan setelah kami hitung, kami mendapatkan harga pokok produksi total produk yaitu sebesar 175.000. Dan juga kami mendapatkan harga pokok produksi per unit yaitu sebesar 17.500 yang kami dapatkan dari 175.000 dibagi 10 unit produk yang akan kami jual. Nah, di sini juga ada harga pokok produksi sebesar 175.000 dan juga kami di sini persediaan barang jadi awal tidak kami masukkan angkanya dikarenakan kami juga tidak memiliki persediaan barang jadi awal. Nah, untuk barang tersedia dijual di sini dapat diperoleh 175.000. Untuk persediaan barang jadi akhir sendiri di sini sebesar 175.000 sehingga harga pokok penjualan kami yaitu kosong dan kami tidak memiliki harga pokok penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya beralih ke perhitungan BEP. Nah, untuk perhitungan BEP sendiri di sini ada dua perhitungan yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Nah, untuk perhitungan pertama yaitu BEP unit di sini ada biaya overhead sebesar 59.000 dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, maka 59.000 dibagi 20.000 dikurang 6.520 yaitu sebesar 5 unit. Jadi untuk mendapatkan BEP per unitnya kami akan mendapatkan BEP ketika kami dapat mampu menjual sebesar 5 unit produk. Dan untuk BEP rupiah di sini rumusnya ada biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sehingga perhitungan kami adalah 59.000 dibagi 1 dikurang 6.520 dibagi 20.000
sehingga kami mendapatkan 87.537. Untuk proyeksi keuntungannya, kami di sini menguraikan ada hasil penjualan sebesar 5 unit dan harga satuan sebesar 20.000 dan totalnya ada 100.000, dan harga pokok produksi di sini 5 unit dan harga satuannya 17.500 sehingga total yang diperoleh adalah 87.500. Nah, untuk biaya-biayanya sendiri di sini ada bahan baku. Nah, untuk bahan baku sendiri ini ada resin. Nah, jadi untuk resin sendiri kami di sini ada satu pouch yang berisi 250 gram resin dan harga satuannya sebesar 38.000 per kilogram. Jadi total yang kami peroleh dari pembelian resin ini ada 38.000. Dan untuk hiasan bunga dan daunnya di sini kami membeli 10 lembar dan harga satuannya ada 2.000 per gram sehingga total yang kami keluarkan untuk membeli hiasan bunga dan daun sebesar 20.000. Dan untuk kardus box di sini kami membeli 5 buah dan harga satuannya ada 2.200 sehingga totalnya sebesar 11.000. Dan yang terakhir ada tali mendong. Di sini kami membeli 1 buah tali mendong yang ukurannya sebesar 2 meter yang harga satuannya itu sebesar 5.000 sehingga total kami adalah 5.000. Untuk alatnya sendiri di sini kami juga menggunakan cetakan resin. Nah, cetakan resin di sini kami membelinya sebanyak 1 unit dan harga satuannya sebesar 54.000 sehingga total yang kami keluarkan untuk membeli cetakan resin sebesar 54.000. Untuk guntingnya sendiri kami juga membeli 1 unit dengan harga satuan 5.000 sehingga total yang dikeluarkan itu sebesar 5.000 sehingga total bahan baku sebesar 133.000 seperti itu. Dan juga selanjutnya di sini kami memiliki biaya overhead. Nah, biaya overhead sendiri ini adalah ada biaya promosi. Jadi untuk biaya promosi di sini kami menggunakan 2,5 GB dengan harga satuan 45.000 sehingga totalnya ada 45.000 dan ongkos kirim di sini ada 1 kg sehingga harga satuannya ada 14.000 sehingga kami mendapatkan total di sini 14.000. Jadi total biaya overhead di sini ada 59.000. Nah, untuk total dari biaya produksi di sini ada 175.000. Untuk mendapatkan laba sendiri yaitu kami menghitungnya dengan cara hasil penjualan yaitu total hasil penjualan 100.000 dibagi dengan total harga pokok produksi yaitu sebesar 87.500 sehingga kami mendapatkan laba di sini sebesar 12.500. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dalam usaha aromatic resin art ini dilakukan secara online, mengingat karena masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, berikut beberapa tahap pelaksanaan yang kami lakukan. Tahap perencanaan yang pertama, analisis permasalahan. Analisis permasalahan ini dilakukan mengenai kebutuhan masyarakat dalam ketika ada acara membutuhkan barang yang bermanfaat untuk souvenir. Maka hal tersebut kami diskusikan dalam menganalisa permasalahan ini kepada atau di grup WhatsApp kami. Lalu survei bahan produksi dan desain produk. Survei bahan produksi dan desain produk ini dilakukan secara bersamaan berdasarkan kepada kebutuhan yang disukai oleh masyarakat. Survei bahan produksi ini dilakukan secara online juga melalui Shopee dan didiskusikan desain produk yang akan kami buat. Lalu ada tahap produksi, di mana pada tahap produksi ini alat dan bahan yang kami butuhkan adalah yang pertama resin, lalu cetakan resin,
gunting, kardus box, hiasan bunga, dan daun. Lalu ada tali mendong. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat produk kami, yaitu Lucky Lucky, sebuah produk resin art yang memiliki keunggulan yaitu beraromaterapi. Oke, yang pertama pastinya tentu kita akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama proses produksi. Yang pertama yang pasti kita perlukan adalah cairan resinnya, lalu kita juga butuh untuk cairan katalis sebagai pengerasnya nanti, lalu kita juga butuh pencetak resin, cetakan resin sesuai dengan keinginan yang kita, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu juga kita butuh gunting, lalu kita butuh hiasannya, kita butuh tumbuhan atau bentuk bunga, hiasan bentuk bunga ataupun tumbuhan supaya bisa mempercantik produk resin kita nanti. Lalu kita juga butuh kardus dan tali mendong untuk kebutuhan pengiriman nanti. Oke, setelah semua alat dan bahan kita tersedia, maka yang perlu kita lakukan adalah mencampurkan antara resin dengan si katalis. Jadi ini perlu diperhatikan karena jika perbandingan resin dan katalis tidak sesuai, maka akan menyebabkan hasil dari resinnya nanti sendiri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kalau kita terlalu sedikit perbandingannya, maka nanti resin tidak bisa keras. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, nanti resin tidak bisa kita bentuk karena dia sudah mengeras lebih dahulu. Jadi perbandingannya harus sesuai antara katalis dan resin supaya memudahkan kita saat proses produksi selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa, setelah resin dan katalis dicampurkan, kita bisa mencampurkan juga hiasan-hiasan yang sudah kita siapkan. Contoh misalkan kita memproduksi resin dengan nuansa alam, jadi kita bisa memasukkan hiasan berbentuk tumbuhan dan bunga. Nah, resin kami juga bisa diisi dengan request pelanggan. Contohnya misalkan customer kita ingin untuk memasukkan memori fotonya pelanggan ke dalam resin tersebut. Nah, itu bisa di custom. Lalu selanjutnya setelah semua hiasan masuk ataupun foto sesuai custom dari customer itu masuk ke dalam resin, kita tinggal menunggu sampai resinnya tersebut kering. Nah, di sini juga perlu diperhatikan karena dalam mengeringkan resin tidak bisa menggunakan cahaya matahari langsung. Jadi kita hanya bisa mengangin-anginkannya saja. Karena kalau misalkan di bawah matahari langsung, ditakutkan nanti resinnya akan meleleh, bahkan bisa sampai hancur resin tersebut. Nah, lalu setelah kering, resin pun siap untuk dipasarkan. Lalu di sini ada beberapa contoh produk kami yang sudah jadi, produk Lucky Lucky. Dan di sini ada produk resin yang masih di dalam cetakan. Lalu beberapa saat setelah dikeluarkan dari cetakan, bisa dilihat di sana masih ada beberapa gelembung-gelembung kecilnya. Nah, yang di paling sebelah kanan ini adalah produk yang sudah beberapa lama didiamkan. Nah, jadi nanti gelembung-gelembung yang ada di dalam resin tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Lalu selanjutnya ini ada selain untuk hiasan, jadi resin kami ini juga bisa digunakan fungsional sebagai tatakan gelas. Nah, lalu di sebelah paling kanan itu ada gambaran dari pengiriman produk kami kepada pelanggan. Selanjutnya adalah tahap pemasaran. Metode promosi yang kita gunakan pastinya menggunakan media-media online. Mengingat sekarang kita tidak bisa melakukan promosi secara langsung karena angka COVID-19 sendiri di Indonesia masih terbilang tinggi, maka kami tetap mengedepankan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kami memilih untuk menggunakan media Instagram karena menurut riset kami, pengguna Instagram itu lebih aktif daripada pengguna di media online lainnya. Jadi kami lebih mengedepankan di Instagram kami sendiri adalah aromaticresin.art. Lalu kami juga menggunakan platform online shopping, yaitu kami memilih Shopee, dan akun kami juga menggunakan nama Aromatic Resin Art.
Selanjutnya adalah anggaran biaya. Kami mengikuti ketentuan PKMK yang terbaru, yaitu untuk anggaran biaya bidang kewirausahaan adalah sekitar 5-10 juta. Jadi kami menganggarkan untuk 100 produksi dengan total sekitar 6.030.000. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama perlengkapan yang diperlukan sekitar 560.000, lalu BHP sekitar 3.620.000. Untuk biaya perjalanan ini lebih ke ongkos kirim kami saat membeli alat dan bahan untuk produksi, yaitu sekitar 1.400.000, dan biaya lain-lain ini termasuk dengan biaya kuota kami, kuota anggota kelompok kami dalam memasarkan produk untuk media promosi, yaitu sekitar 450.000. Jadi total anggaran yang kami ajukan adalah sekitar 6.030.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan selama 4 bulan terakhir ini. Di bulan pertama tentunya kami menentukan ide produk terlebih dahulu. Kami memikirkan ide apa yang sekiranya masih fresh dan bisa diterima oleh masyarakat, tentunya juga berguna bagi masyarakat. Lalu setelah kami mempunyai ide tentang produk, kami mulai mencari dan menimbang-nimbang tentang pembelian alat dan bahan. Setelah kami telah memiliki alternatif yang paling baik untuk membeli alat dan bahan, kami juga mulai membeli alat dan bahan tersebut. Lalu kami juga membuat media sosial tentunya untuk melihat feedback masyarakat, apakah masyarakat tertarik atau antusias dengan produk yang akan kami keluarkan. Lalu di bulan pertama juga kami sudah melakukan proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini berlangsung dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Lalu ada promosi penjualan, kami melakukan promosi mulai di bulan kedua sampai bulan keempat. Lalu yang terakhir adalah kami telah membuat laporan penjualan. Jadi di bulan kedua kami telah mendapatkan pesanan. Jadi kami mulai membuat laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini masih berlangsung sampai 3 bulan, yaitu dari bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Terima kasih, sekian presentasi untuk produk PKMK kami, yaitu Lucky Lucky. Semoga bermanfaat.